jenis dan klaster penelitian yang didanai BUPTN, Winsunan Ampel Surabaya, berbasis SPK, yaitu standar biaya keluaran. Standar biaya keluaran tahun anggaran 2025. Kemudian nanti akan ada dilanjutkan dengan tutorial pengusulan penelitian BUPTN melalui portal kitabdimas.kemenak.go.id. Nah, ini adalah dua materi kita. Nanti yang pertama akan saya sampaikan laku Ketua Koordinator Pusat Penelitian dan Publikasi atau penerbitan. Dan nanti yang tutorial akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris LP2M, Bapak Aris Fanani, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di awal harus mengetahui bahwasanya penelitian yang kita adakan ini mengikuti sepenuhnya juknis penelitian yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Penelitian BUPTN berbasis SPK, ya, standar biaya keluaran. Jadi semuanya kita tidak menambah-nambah, juga tidak mengurangi dari juknis tersebut. Dan juknis tersebut sudah kita share kepada Bapak Ibu sekalian bersama dengan pemberitahuan awal dulu di akhir tahun 2024, ya, akhir bulan Desember lalu. Jadi jika ada hal yang mungkin nanti terlalu global penjelasannya, bisa merefer ke sana, bisa kembali ke sana untuk menilik lebih lengkap dan lebih detail apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Yang pertama adalah terkait dengan prioritas penelitian P3Ki, itu mengikuti agenda riset nasional 2025 dan 2029. Prioritasnya itu ada 9, ya. Mulai dari agama dan keagamaan, pangan dan pertanian, energi, yang ketiga, keempat itu kedokteran dan kesehatan, lalu transportasi, produksi rekayasa, pertahanan dan keamanan, kemudian kemaritiman dan sosial humaniora. Memang kita tidak bisa memungkiri kita banyak, khususnya dari fakultas-fakultas keagamaan, itu mungkin agenda yang nomor pertama dan terakhir itu yang menjadi fokus kita. Tapi tidak hanya itu sebenarnya, dan ini memberikan kesempatan yang luas atau peluang yang lebih besar bagi teman-teman dari prodi-prodi non-keislaman. Nah, seperti yang Bapak Ibu sekalian sudah melihat di websitenya Kitabdimas, di situ ada grafik yang menunjukkan tingginya kajian-kajian di bidang keagamaan dan humaniora, tapi di bidang-bidang lain itu sangat rendah. Ini menunjukkan adanya keinginan dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk melakukan diversifikasi ataupun keragaman, ya, tema-tema penelitian yang diusulkan. Jadi kita welcome semuanya hal tersebut. Jadi tidak hanya keagamaan dan agama dan sosial humaniora, tapi juga 7 agenda yang lain. Nah, kemudian mulai tahun ini sesuai dengan edaran Diktis Kemenak RI, bahwasanya kita sejak mulai tahun ini 2025 ini diminta untuk menggunakan Kitabdimas kembali. Dulu sudah pernah mulai tahun 17, 18, 19, 21 gitu sudah menggunakan Kitabdimas. Lalu kita sempat menggunakan Sitasa tahun 22, lalu ya 22 dan 23 kita menggunakan Sitasa, lalu tahun lalu kita menggunakan Sulistia. Dan itu sekarang tidak diperkenankan untuk digunakan. Jadi kita kembali ke Kitabdimas. Jadi untuk pengusulan
yang didanai oleh Uwinsa itu juga menggunakan Litap Dimas. Kalau dulu kan yang mengusulkan ke pusat itu menggunakan Litap Dimas, sedangkan yang di anggaran Uwinsa menggunakan Sulistia dan Sitasa. Sekarang tidak lagi, semuanya menggunakan Litap Dimas. Nah, oleh karena itu kami dalam hal ini dalam proses melakukan unggahan semua data penelitian Bapak Ibu sekalian, terutama yang tahun 22, karena itu sudah jatuh tempo tagihannya ya supaya terekam mana yang seharusnya sudah bebas dari tanggungan dan mana yang masih memiliki tanggungan sehingga belum diperkenankan untuk mengajukan penelitian tahun ini. Jadi mohon maaf itu yang sedang kita lakukan. Nah, walaupun saya lihat kemarin di eh, di Tabdimas sudah ada 15 atau berapa yang sudah mengunggah proposalnya, tapi nanti kita masih tetap harus melakukan verifikasi lagi, mengingat data yang tahun 2022 itu masih dalam proses untuk bisa disinkronkan atau kita unggah di Litab Dimas. Jadi mohon nanti diikuti dan dimaklumi. Nah, kemudian karena di Litab Dimas itu ada beberapa syarat tertentu yang harus dilakukan, terutama adalah Kalau mau ngajukan Mas ya. persyaratan ataupun ketentuan harus sinkron dengan akun Sinta Bapak Ibu masing-masing. Jadi mohon nanti itu saya kira dalam hari-hari terakhir ini sudah semakin banyak akun-akun peneliti dari UINSA yang sudah sinkron walaupun masih ada juga yang masih belum. Mohon yang tertarik atau berminat untuk mengajukan penelitian tahun ini segera melakukan sinkronisasi. Nah, ini adalah timelinenya. Kita sudah umumkan tahun lalu, akhir bulan Desember lalu, setelah dikeluarkannya Juknis untuk penelitian SPK tahun 2025. Dan kita buka langsung untuk submissionnya atau pendaftaran di Litap Dimas tanggal 30 sampai tanggal 2 Februari. Kalau di lamannya Litap Dimas itu yang di dashboardnya itu ada running tag itu ya ataupun yang countdown itu yang berhitung mundur itu adalah yang terkait dengan bantuan Litap Dimas menggunakan dana pusat. Jadi mungkin sekarang tinggal 5 hari karena mereka penutupan tanggal 27 Januari. Nah, kita masih ada waktu tanggal 2. Di samping karena kita mulainya lebih awal, kita juga punya strategi kalau kita lebih akhir, ada kemungkinan trafiknya itu sudah tidak crowded lagi. Jadi mereka selesai tanggal 27, kita masih ada waktu 5 atau 6 hari, sehingga sudah sepi Litap Dimasnya, sehingga akses ke sana untuk melakukan submisi, upload data, upload proposal, itu akan lebih mudah di jam-jam sibuk. Nah, itu adalah prosesnya sampai tanggal 2. Mohon dicatat, mohon diingat-ingat Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu ya kira-kira 10 harian. Insya Allah. Kemudian akan ada pengumuman lolos seleksi administrasi tanggal 7 Februari. Kemudian seminar proposal agak lama ya, karena nanti kita juga harus berkomunikasi dengan pihak reviewer yang akan kita mintai bantuan mereview eh, eh, proposal Bapak Ibu sekalian. Semua reviewer adalah eksternal, tidak ada reviewer internal. Jadi kita tidak menggunakan reviewer internal untuk proses-proses ini. Walaupun di beberapa tempat mungkin ada penggunaan atau ada eh, institusi atau PTKIN yang mengkombinasi antara internal sama eksternal. Kita semuanya eksternal. Untuk menjamin ya kita harapkan ada objektivitas di sini. Ini sebenarnya sudah berlaku lama tidak hanya pada tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya juga begitu kondisinya.
Kemudian seminar proposal, Bapak Ibu sekalian, tanggal 3 sampai 7 Maret. Mohon maaf ini kayaknya sudah bulan Ramadan ini ya, jadi mohon kesabarannya, mohon disempatkan untuk eh, mengikuti seminar proposal. Kemudian dari seminar akan kita adakan rapat internal dari PLP2M, namanya Komite Penelitian sebelum nanti ditetapkan bantuannya siapa yang penerimanya pada tanggal 17 Maret. Penelitiannya saya kira insya Allah cukup longgar, 6 bulan ya, mulai Maret sampai Agustus. Nanti di sela-sela itu akan ada laporan antara bulan Juni insya Allah, kemudian hasil akhir review pada bulan Agustus dan penyerahan laporan akhir tanggal bulan September. Hasil outcome, hasil atau hak outcome penelitian berupa artikel diharapkan terbit paling akhir tahun 2027 untuk klaster-klaster yang nilai bantuannya lebih sedikit, misalnya peningkatan kapasitas atau program studi atau dasar disipliner itu 2 tahun sudah harus menyampaikan outcome-nya dalam bentuk jurnal yang sudah artikel yang sudah dipublikasi di jurnal sesuai dengan SINTA yang dipersyaratkan. Sedangkan yang untuk tahun 2028 ini untuk klaster-klaster yang mengharuskan untuk dipublish di artikel-artikel internasional bereputasi, di jurnal internasional bereputasi, baik itu WAS ataupun Scopus. Jadi 3 tahun dari tahun ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian jenis dan klaster penelitian kita tahun 2025. Jadi mohon maaf sekali kalau Bapak Ibu sekalian melihat, teman-teman semuanya melihat kok semakin sedikit jumlah dan kuotanya, ya memang satu sisi kita mengalami pemotongan anggaran, ya memang itu yang kita harus hadapi. Dan yang kedua, kita terkena evaluasi karena tahun lalu ada beberapa klaster yang tidak bisa memenuhi kuotanya, sehingga dianggap tidak banyak peneliti yang mampu melaksanakan. Tentu karena itu memang masih ada peneliti yang belum melunasi atau masih memiliki tagihan Belum Kak ini. publikasi. Jadi kita berharap agar para peneliti itu bisa segera melunasi atau bisa menerbitkan hasil penelitiannya dalam waktu yang ditentukan ya. Kalau tidak mungkin akan terhalang untuk melakukan mengajukan proposal. Apalagi ini sudah disatukan database-nya semuanya menggunakan kitab Dimas. Jadi kalau tahun lalu ada kemungkinan peneliti yang tidak bisa mengajukan di UIN karena memiliki tagihan masih bisa mengajukan di pusat. Sekarang sudah tidak bisa. Ya, karena itu jatahnya jadi satu. Yang kedua, yang pusat pun sekarang sudah proses. Jadi nggak ada lagi kesempatan kecuali yang entah mengambil yang ini ataupun yang di pusat itu. Jadi mohon diikuti benar-benar. Jadi untuk penelitian dasar pembinaan kapasitas kita ada 22 kuota ya, atau jatahnya ya dengan bantuan maksimal 15 juta. Pengembangan program studi ada 20 penelitian dengan nilainya itu 24 juta, penelitian dasar disipliner 20 kuotanya 35 juta per proposal. Kemudian penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau kementerian lembaga 75 juta. Jumlahnya 5. Kemudian strategis nasional 5 dengan nilai bantuan maksimal 50 juta. Kemudian bantuan penelitian terapan berkolerasi dunia usaha dan dunia industri atau DUDI itu 4 penelitian yang akan kita berikan bantuan masing-masing dengan nilai 75 juta. Kemudian penelitian kolaborasi internasional
ada 3 yang akan kita danai, masing-masing nilainya 100 juta. Dan ini yang 100 juta itu mungkin menurun dari nilai sebelumnya yang tahun lalu 150. Sekarang kita turunkan menjadi 100 juta. Nah itu ya. Kemudian apa persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki? Yang pertama adalah dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN, NIDK, NUPTK, baik PNS ataupun non-PNS. Itu kategori pertama yang dosen. Kemudian yang kedua adalah JFT, jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen. Tapi ini tidak dibuka untuk seluruh klaster, tapi cukup banyak. Kalau tahun lalu JFT hanya dibuka di klaster pengembangan kapasitas, tapi tahun ini bisa lebih Iya. kiprah di klaster lain walaupun tidak menjadi ketua. Kemudian memiliki akun Litab Dimas yang sudah sinkron dengan Sinta, jadi mohon segera disinkronisasi. Dan itu juga terkait dengan peneliti asing atau dari lembaga lain. Kalau tadi kan ada klaster kolaborasi internasional, kemudian kolaborasi dengan PTK, perguruan tinggi dan lembaga lain. Itu juga nanti mohon dibikinkan akun Litab Dimas. Kemudian tidak sedang menerima bantuan, jadi dari Kemenak ataupun dari satkernya, dari kita. Jadi ada 4 penelitian yang saat ini di Winsunan Ampel yang mendapatkan bantuan penelitian melalui skema Mora Air Fund. 4 masing-masing rata-rata penelitinya 5 atau 4, jadi ada mungkin 20 yang peneliti yang tidak bisa mendapatkan peluang ini mengikuti proses seleksi Litab Dimas ini karena sudah terikat komitmen dengan penelitian Mora Irfan. Jadi hal seperti itu mohon juga benar-benar diikuti. Kemudian tidak memiliki tagihan outcome penelitian yang sudah jatuh tempo ini, kalau nanti kita sudah settle di Litab Dimasnya, insya Allah sudah kita bisa tentukan. Pasti ada notifikasi di laman Bapak Ibu sekalian kalau membuka Litab Dimas bagi yang memiliki tagihan outcome penelitian. Nah, saat ini kita masih menunggu sinkronisasi untuk data penelitian dari Sitasa yang tahun 2022. Jadi itu mungkin nanti akan juga merubah situasi ketika ada penelitian yang masih memiliki tagihan outcome. Dimohon itu dimaklumi nanti. Jangan ribut sendiri-sendiri. Kemudian Tolong ini adalah didiamkan. rinciannya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini saya copy paste ataupun meringkas dari yang saya baca dari juknisnya untuk pilihan penelitian dasar pembinaan atau kapasitas. Itu memang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian atau research culture di antara dosen atau jabatan fungsional tertentu atau JFT. Dan ini bisa diikuti oleh dosen yang memiliki jabatan asisten ahli, kemudian atau ya jabatan fungsional tertentu JFT. Jadi itu bisa mengakses untuk mengajukan penelitian di klaster ini secara individu, tidak secara berkelompok. Ini satu-satunya klaster yang individual dalam skema penelitian, bantuan penelitian di Tabdimas. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan tadi cukup banyak kuotanya ada 22 seingat saya ya. Kemudian outputnya yang Bapak Ibu sekalian harus cermati nanti pertama ada logbook, laporan penelitian, executive summary dan artikel. Nah, ini hampir sama dengan yang tahun lalu dan outcome-nya harus minimal Sinta 6. Jadi mohon benar-benar jangan menerbitkan non Sinta ya. Karena Sinta 6 kan sudah paling rendah itu. Jadi mohon ketika Bapak Ibu sekalian submit istilahnya ya, mengirimkan
manuskripnya ke jurnal tertentu, benar-benar dicek minimal itu Sinta 6. Syukur-syukur Sinta yang lebih tinggi, Sinta 5, 4, 3, 2, atau bahkan Sinta 1. Monggo, silakan saja. Dan itu paling lambat harus sudah terbit tahun 2027. Kemudian sertifikat hak cipta seperti yang lalu-lalu kita akan awardinir yang ini. Itu yang penelitian dasar pembinaan. Selanjutnya adalah penelitian dasar pengembangan program studi. Nah, ini bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Nah, ada satu aturan yang mungkin perlu diperjelas, yang itu perlu kita, Bapak, Ibu sekalian, atau teman-teman semuanya ikuti adalah ini adalah pengembangan program studi. Jadi idealnya itu diusulkan oleh dosen dari prodi yang sama, tidak dari lintas prodi. Jadi itu yang idealnya seperti itu, walaupun di Juknis tidak disebutkan secara eksplisit. Dan ini hanya aksesibel untuk para dosen, ya, tidak untuk JFT. Karena di Juknisnya tidak ada memasukkan JFT di situ. Jumlah anggotanya maksimum 2 orang. Jadi dengan ketua berarti 3 orang. Ya, yang mengusulkan itu adalah memiliki jabatan lektor, ataupun kalau tidak lektor pun harus, kalau masih asisten ahli tapi sudah doktor itu boleh. Jadi yang kemudian yang selanjutnya outputnya hampir sama dengan tadi, ya. Saya tidak perlu mengulangi. Kemudian Sintanya, Sinta minimal Sinta 4. Tahunnya tetap sama 2 tahun, ya. Dari 25 sampai 27. Nah, gitu. Itu yang terkait dengan program studi. Kemudian yang selanjutnya penelitian dasar interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru mengembangkan ilmu dengan melibatkan berbagai disiplin. Nah, itu entah itu interdisipliner ataupun multidisipliner. Nah, ini ternyata yang boleh mengajukan itu dosen, ya, entah itu asisten ahli, lektor, rektor kepala, guru besar, dan bahkan JFT. Dan ini harus diajukan dengan secara berkelompok dengan minimal atau maksimal anggotanya 2. Jadi dengan ketuanya minimal ada 2 atau maksimalnya 3. Yang berasal dari disiplin ilmu serumpun. Itu yang saya baca di Juknis. Nah, untuk ketuanya, jadi minimal dia itu harus lektor, ataupun jika asisten ahli sudah bergelar doktor. Nah, sedangkan yang CFD itu hanya berhak menjadi anggota. Monggo diikuti jika para CFD yang berkenan bisa kolaborasi dengan dosen. Outputnya sama, jurnal Sinta outcome-nya juga sama, Sinta 4. Ya. Ini saya kira sama dengan yang tahun lalu. Kemudian yang selanjutnya, penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau kementerian lembaga. Jadi bertujuan untuk menemukan teori baru atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi atau lembaga. Itu tujuannya. Di Juknisnya itu secara eksplisit, seingat saya, itu menyebutkan harus melibatkan dosen dari PTKIS, ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam swasta, sebagai bentuk afirmasi kepada mereka. Itu yang saya baca, dan yang boleh hanya dosen, tidak boleh diikuti oleh eh, JFT. Pengusulannya lebih banyak lagi, jadi secara kelompok anggotanya maksimal 4, dengan ketua berarti maksimal 5, begitu pemahaman saya. Dan wajib menggandeng dosen PTKS dan atau lembaga atau kementerian lain. Dan yang menjadi pengusul atau ketuanya itu minimal jabatannya itu lektor
yang sudah bergelar doktor. Jadi itu kalau belum lektor ya tidak boleh, kalau belum doktor juga tidak boleh. Nah, itu ya, itu minimalnya seperti itu. Harus rektor yang sudah bergelar. Outputnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu untuk outcome-nya agak agak tinggi lagi, yaitu dari harus di JIB, Jurnal Internasional Berreputasi, entah itu Scopus atau WOS, paling lambat tahun 2028. Dan jadi 3 tahun dari tahun sekarang. Jadi harus terbit paling tidak tahun 2028. Kalau Bapak Ibu sekalian mengusulkan penelitian ini lalu didanai, eh, itu begitu persyaratannya. Selanjutnya, penelitian terapan kajian strategis nasional. Ini satu jenis penelitian yang lain, hampir sama sebenarnya, eh, dan itu hanya bisa dilakukan oleh dosen, ya. Memang jumlah anggotanya ini merupakan penelitian kelompok, anggotanya maksimum 3, jadi 4 dengan ketuanya. Minimal lektor, jadi tidak ada gelar, tidak ada gelar akademisnya. Pokoknya lektor, entah itu lektor dengan eh, masih masih master atau doktor ataupun guru besar tidak ada, pokoknya lektor. Untuk log outputnya sama 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian publikasinya itu agak berat sedikit, yaitu minimal Sinta 2. Kalau tadi yang eh, interdisipliner tadi kan 30 apa namanya Sinta 4, tapi anggarannya 35. Yang kajian strategis nasional ini Sinta 2, anggarannya 50 juta. Nah, dan 2 tahun sudah harus bisa dipublikasikan. Nah, itu yang penelitian ini, penelitian terapan kajian strategis nasional. Ini yang kedua, yang selanjutnya ini klaster baru. Di tahun lalu kita belum punya, adanya di pusat saja. Tapi tahun ini kita mencoba menganggarkan untuk membuka klaster baru karena itu juga penting demi proses-proses yang sudah terjadi di berbagai fakultas dan program studi, yaitu bantuan penelitian terapan berkorelasi dunia usaha dan dunia industri, atau disingkat dengan DUDI. Ada kemungkinan, jadi tidak hanya DUDI, tapi DUDIKER gitu ya, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Mungkin kalau itu saya kira bisa masuk ke sini juga kalau ada kaitannya. Cuma ini nanti ada satu syarat tambahan yang mungkin perlu dipenuhi Bapak Ibu sekalian. Apa sih tujuannya penelitian ini adalah untuk menemukan teori baru, mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Dan itu bisa diajukan oleh dosen, baik itu asisten ahli, lektor, rektor kepala, guru besar, dan CFT. CFT boleh, tapi nanti hanya dibatasi sebagai anggota. Secara kelompok ini, penelitian ini maksimum 4 orang. Nah, tapi nanti 4 orang itu harus ada yang dari lembaga partnernya. Nah, harus ada partnernya. Ya, jadi termasuk 4 orang ini atau 5 orang dengan ketua itu sudah termasuk partner, ya, partnernya. Nah, outputnya itu sama, ya, 5. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu 4, ini ada 5. Selain logbook, laporan penelitian, eksekutif summary, dan daftar artikel, juga ada bukti MOU dengan dudinya itu. Dengan perusahaan mana, dengan PT apa, dengan kantor apa, itu harus punya bukti MOU ini sebelum oh ini sebagai output ya, berarti nanti tidak diminta sekarang. Jadi nanti di akhir selesainya proses penelitian di bulan September itu sudah harus ada bukti MOU-nya. Nah, anunya outcome-nya juga cukup
tinggi, yaitu Jurnal Internasional Bereputasi JIB ya, Scopus ataupun WOS paling lambat tahun 2028. Kemudian yang kedua ada hak cipta, yang ketiga laporan uji coba atau model ataupun tata kelola itu ada tiga itu ya, monggo dicermati bagi Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman yang tertarik atau berminat bisa menyiapkan semuanya. Terakhir ini klaster yang cukup besar nilainya, penelitian kolaborasi internasional. Sama tujuannya ya untuk menemukan teori, tapi fokusnya itu adalah isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Misalnya isu tentang global warming atau climate change atau terorisme atau moderasi, terserah monggo mawon. Itu adalah isu-isu yang strategis yang sifatnya global yang Bapak Ibu sekalian bisa kaji. Nah, siapa yang berhak mengajukan? Ada dosen asisten ahli, lektor, rektor kepala, dan guru besar. Maksimal 4 orang ya, termasuk eh, anggotanya maksudnya, termasuk 1 orang itu dari perguruan tinggi peneliti luar yang sudah memiliki MOU dengan institusi peneliti. Nah, jadi tidak semua peneliti, tapi adalah peneliti yang lembaganya sudah memiliki kerjasama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi mohon nanti bisa melacaknya melalui fakultas masing-masing, apakah punya kerjasama dengan perguruan tinggi mana di luar, atau mungkin tanya ke International Office untuk mengetahui lembaga-lembaga mana yang UIN Sunan Ampel itu memiliki kerjasama. Karena ini menjadi syarat untuk bisa melakukan mengajukan penelitian kolaborasi internasional. Nah, kemudian ketua pengusulnya itu harus lektor yang sudah bergelar doktor minimal. Profesor boleh, lektor kepala bergelar doktor juga Rambut lo yo, mari boleh. ngene lo yo. Outputnya, nah ini 4 ya, sama dengan sebelum-sebelumnya. Cuma untuk pengusulan dan nanti mungkin laporannya juga itu harus menggunakan bahasa asing, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kemudian publikasi untuk outcome-nya harus di CIP, entah itu Scopus atau WOS, paling lambat tahun 2028, dan sertifikat hak cipta. Untuk sistematika dan format proposalnya, ini silakan dilihat secara lebih lengkap di Juknis juga ada. Ini ringkasannya saja ya, ada 13 untuk ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah proposal penelitian naratif, itu ada 13 poin, mulai dari judul sampai daftar pustaka. Kemudian proposal keuangan atau rencana penggunaan anggaran RPA, itu ada 4, ada 3 ya kan, ada 3 poin. Nah, karena ini sudah menjadi satu sistem Litap Dimas, pengusul baik ketua ataupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 proposal. Dan nanti itu saya kira ini by the system itu tidak akan bisa terjadi. Karena kalau sudah dipakai, sudah menggunakan satu akun, entah itu jadi ketua atau jadi anggota, pasti tidak akan diperkenankan oleh sistemnya Litap Dimas untuk membuat proposal lagi di tahun yang sama, baik di pusat ataupun di Satker di PTKIN. Jadi bagi Bapak Ibu ya sekalian atau teman-teman yang diajak oleh 2 orang atau sudah memiliki proposal sendiri mengaju, kemudian diajak oleh temannya, itu sekarang sudah menurut saya tidak bisa terlaksana ya, karena memang dibatasi seperti itu, by sistem seperti itu. Kemudian kriterianya ini tidak jauh berbeda, kecuali yang nomor 1 ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Kalau tahun lalu itu originality dan self-plagiarism itu toleransinya itu 35%. Sekarang ini diperketat lagi, tinggal 20%.
100%. Jadi mohon jangan merecycle penelitian ataupun proposal yang sudah pernah diterbitkan. Pasti akan kena merah nanti ya Turnitinnya, daripada nanti sudah berharap banyak tapi ngupload ya lebih baik nulis lebih mencoba menulis lagi dari nol ya, dari ground up, bisa membuat sebuah usulan proposal, usulan penelitian yang orisinil ya. Nah gitu. Itu yang nomor satu. Novelty saya kira itu juga menjadi syarat akademis yang sekarang nggak bisa ditawar lagi. Kemanfaatan ini juga menjadi bagian dari kinerja kita, harus ada kemanfaatan metodologis, jadi harus ada eh, secara secara akademik itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian sesuai regulasi, ya sesuai dengan Juknis dan SPK. Kemudian pembayaran bantuan tidak ada perubahan ya, ada dua tahap, 70% dan 30%. Nanti harus mengikuti aturan-aturan yang akan harus dipenuhi ya, dokumen-dokumen apa saja yang Bapak Ibu sekalian harus penuhi. Kemudian penghargaan dan sanksi. Nah, ini ya. Penelitian tahun ini itu yang masih penerima bantuan tahun 2005 ini adalah penghargaannya ya. Boleh diperbolehkan untuk mengajukan proposal penelitian tahun 2026-2027. Berarti kalau ditarik ke belakang, berarti penelitian 2024 masih boleh mengajukan tahun 25 dan 26. Penelitian tahun 23 masih diperbolehkan mengajukan tahun 2025 dan 2026. Begitu nggih seterusnya. Jadi ditarik ke belakang gitu. Kalau tidak bisa memenuhi output ya Bapak Ibu sekalian yang ada empat tadi itu loh ya. Mulai dari draft artikel, kemudian summary, kemudian apa tadi itu lupa saya. Empat tadi itu ya, itu harus bersedia mengembalikan 100% dari dana bantuan. Nah, ini kadang-kadang ada hal yang terjadi di lapangan. Juga saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana kalau penelitinya itu mau pensiun. Misalnya akhir tahun ini mau pensiun. Gimana itu Pak? Boleh nggak mengajukan peneliti? Silakan. Kalau itu penelitian kelompok, ya. Asal anggotanya atau semuanya itu secara tim bertanggung jawab untuk memenuhi output dan juga outcome. Kalau hal-hal yang di luar kendali kita, misalnya di tengah penelitian ada yang, naudzubillah, ada yang meninggal, ya tentunya semua tim dalam kelompok tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi output dan outcome. Ya, kalau tidak begitu ya konsekuensinya harus mengembalikan 100% dari bantuannya itu ke kas negara. Nah, sedangkan yang tidak bisa memenuhi outcome untuk penelitian tahun 2025 ini itu tidak bisa me- mengajukan proposal lagi. Sampai kapan? Sampai dia menerbitkan outcome penelitiannya sesuai dengan klaster ya, persyaratan dalam klaster masing-masing. Nah, ini berbeda dengan penelitian tahun 2022, 2021 yang masih memperbolehkan setelah ada sanksi, kira-kira sanksi 2 tahun gitu ya, baru setelah itu diperbolehkan lagi. Tapi kalau yang tahun 2025 ini, mohon ini dicermati, diperhatikan bahwasanya selama tidak bisa menerbitkan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel jurnal, maka selamanya tidak akan bisa memperoleh, tidak akan bisa mengajukan proposal lagi. Nah, itu bedanya yang agak keras, yang agak dari penelitian tahun 2025 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan nanti dilanjutkan, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Paris Vanani bahwasanya untuk bisa melakukan pengajuan proposal penelitian di Tabdimas
maka harus menggunakan kode-kode yang sudah yang tertera di dalam kitab Dimas itu ya. Karena nanti banyak sekali, ada yang klaster pusat itu ada yang namanya penelitian terapan kajian strategis nasional, ada juga, jadi ada double. Nah, tapi yang untuk dari UINSA itu yang kodenya 25160. Begitu juga yang penelitian terapan Budi itu kalau yang di UINSA itu nanti kodenya 25161 gitu ya. Dan seterusnya sampai penelitian dasar pembinaan kapasitas. Jadi mohon mengklik sesuai dengan kode yang benar. Nanti akan kita lihat bagaimana nanti prosesnya ketika benar-benar mau melakukan submisi proposal. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin langsung saya berikan waktu ke Pak Aris Fanani untuk memberikan gambaran bagaimana prosesnya ketika prosedurnya kita mau melakukan submisi proposal ke Litap Dimas. Monggo Pak Aris Fanani. Nanti setelah itu baru kita adakan tanya jawab kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Sudahnya baik kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kemal bahwa tahun tahun ini ada edaran dari Direktur Pendis bahwa kita tidak diperkenankan untuk menggunakan aplikasi lokal sehingga kita harus kembali semua ke Litap Dimas. Jadi Litap Dimas ini adalah aplikasi dari pusat, dari Diktis, yang admin pusatnya ada di Diktis. Kita di Satker hanya diberikan sebagai admin untuk lokal di kampus. Kalau ada terjadi masalah di tingkat mungkin akun bermasalah, terkadang tidak bisa langsung kita tangani. Harus kita sampaikan dulu ke admin, super admin di Diktis. Jadi mohon maaf jika ketika ada Bapak Ibu ngechat ke kami tidak bisa langsung mengeksekusi. Eh, hah? Suara kecil. Iya, guys. Suara saya kecil. Enggak. Enggak. Eh, ada yang baru di tab Dimas di sini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan mengajukan, mungkin dulu sudah pernah menggunakan, mungkin lupa begitu. Ketika login dengan menggunakan username dan password yang dulu sudah pernah didaftarkan, nanti akan masuk di halaman seperti ini. Jika kita tidak memiliki tanggungan, maka layar kita akan masuk seperti tampilan yang ada di share screen. Tapi nanti baru ikut gabung. jika ada apa namanya tanggungan di penelitian tahun 2021 atau 2022, maka di halaman utama akan muncul bahwa kita memiliki tanggungan output di tahun 2021 dan 2022 misalkan, sehingga kita tidak bisa melakukan submit untuk proposal di tahun 2025 gitu. Ketika kita ingin mengajukan, kita tinggal masuk pada tab yang ada di peneliti, kita langsung klik di tab proposal ini. Nah, di tab proposal ini kita bisa klikkan tambah di sini. Jadi Bapak Ibu di sini ada saya gunakan akun saya sendiri. Ada dua tab ditambah di sini, ada tab proposal BOPTN atau BLU atau PNBP ini yang bersumber dari Diktis. Ada dua yang paling bawah adalah proposal Mora The Air Fund. Ini adalah proposal yang diajukan ke LPDP. Jadi Litap Dimas sudah terintegrasi dengan Mora LPDP. Jadi pengajuannya yang Mora LPDP ini sepanjang tahun, tapi nanti ketika proses penilaian itu hanya ada
kali dalam 1 tahun. Jadi ada dua pilihan, ada fitur tambahan di sini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kemal bahwa LPDP ini kita tahun ini ada 4 dari Winsa yang mendapatkan grant dari LPDP begitu. Misalkan kita masukkan di proposal di BOPTN maupun yang di Diktis, kita tinggal klik yang atas begitu. Kita tinggal masukkan di sini judulnya apa, tinggal mengikuti yang ada di sini. Nah, yang menjadi catatan nanti adalah ketika Bapak Ibu ingin mengajukan di pengelolaan bantuan di sini ada 2 bantuan. Apakah mau mengambil yang ada di PT KIN ataukah yang di pusat? Karena ini sistem kami sudah mengusulkan ketika kita memilih yang di PT KIN, maka klaster yang ada di PT KIN ataupun klaster yang ada di pusat ini masih campur. Sehingga tadi di slide terakhir yang ada pada disampaikan oleh Pak Kemal selaku Koordinator Pusat Penelitian Pengabdian, itu harus menjadi catatan. Jadi yang BOPTN ini adalah Saya yang pernah, Bu. oleh UIN non Ampel, sedangkan yang klaster yang PNBB ini yang ada di pusat. Itu saja mungkin yang perlu diperhatikan. Setelah itu nanti sesuai diisi pilih klasternya, terus bidang ilmuannya apa, temanya apa, judulnya disimpan, dilanjutkan, dan Bapak Ibu akan masuk ke tahap yang berikutnya adalah isian proposal beserta dengan data peneliti yang dimasukkan. Tadi disampaikan bahwa di tiap klaster memiliki aturan sendiri terkait dengan siapa yang berhak menjadi ketua, siapa yang berhak menjadi anggota begitu. Eh, tahun-tahun sebelumnya di Litab Dimas, ketika kita memasukkan anggota, maka otomatis akan menjadi anggota peneliti kita, Bapak Ibu. Tetapi eh, ada perbaikan sistem di Litab Dimas. Ketika Bapak Ibu sudah menambahkan anggota pada tab yang ketiga ini, tidak serta-merta anggota itu langsung bisa menjadi anggota Bapak Ibu. Jadi peneliti atau yang dijadikan sebagai anggota harus melakukan validasi. Kalau dulu peneliti tanpa validasi langsung masuk sebagai anggota kita, Pak, masuk di tab yang ada di sebelah ini saya tidak mencoba simulasi karena kalau simulasi nanti data saya tidak bisa di delete ini, Pak. Saya harus lapor ke pusat. Jadi saya hanya sampai pada tahap 1 saja, Eh, tahap kedua saja. Misalkan ini saya akan coba dengan data dummy. Ya. Isian yang kedua adalah judul sampai dengan eh, total anggaran dana, nanti disimpan dilanjutkan ketika diisi. Pada tahap yang ketiga ini kita memasukkan data peneliti, itu tidak serta-merta nanti otomatis menjadi anggota peneliti kita, tetapi peneliti yang kita masukkan harus melakukan persetujuan yang ada pada tab di persetujuan peneliti. Nanti akan muncul di sini eh, dan anggota peneliti nanti akan diwajibkan melakukan validasi. Eh, di tahun-tahun yang lalu kita menemukan kasus bahwa sudah menjadi anggota peneliti kelompok A, tetapi bisa masuk juga pada peneliti kelompok B. Ini adalah perbaikan dari Kitab Dimas. Setiap anggota peneliti yang diajak itu harus melakukan validasi. Jadi tidak mungkin ada double account yang ada di peserta peneliti. Mungkin itu terkait dengan pendaftaran. Berikutnya terkait dengan eh, banyak peneliti yang belum melakukan sinkronisasi. Saya temukan banyak peneliti yang belum melakukan sinkronisasi dengan di sistem kami akan muncul siapa saja yang belum melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi ini hanya bisa dilakukan oleh dosen atau JFT yang bersangkutan. Kami tidak bisa melakukannya, sehingga yang berhak melakukan sinkronisasi dengan akun Sinta itu adalah
Bapak Ibu dosen atau CFT. Yang belum melakukan sinkronisasi, mohon untuk melakukan sinkronisasi karena kami cek masih sangat banyak yang belum melakukan sinkronisasi. Jika Bapak Ibu belum melakukan sinkronisasi, maka tidak bisa melakukan pendaftaran pada Litab Dimas. Mungkin itu dari saya, Pak Kemal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oh ya, terkait dengan skema penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi, eh, memang diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan PTU ya, dosen PTU perguruan tinggi umum, tapi tetap juga harus melibatkan dosen dari PT KIS. Dimohon itu juga dilibatkan. Ya, jadi mungkin anggotanya dari semakin banyak latar belakangnya. Itu pertanyaan dari Bu Fitria. Kemudian dari Bu Muzayana, apakah anggota juga harus memiliki akun LinkedIn? Jawabannya iya, karena nanti semuanya harus melakukan validasi. eh, Validasi untuk menjadi peneliti. Jadi baik ketua dan peneliti, ya anggota, mohon maaf, itu harus memiliki akun LinkedIn. Nah, bahkan untuk yang anggota dari luar negeri pun itu juga harus didaftarkan. Dan nanti sintanya apa? Nanti bisa diisi dengan nomor yang lain itu bisa. Jadi tidak harus sama dengan peneliti dengan dosen. Tambah pahala double mana? Ketemu ini. Kemudian ada pertanyaan dari Kamu minum obat nggak dari psikolog? Enggak. nah, untuk Pak Nur, apakah reviewer boleh mengajukan penelitian? Boleh, karena Win tidak menggunakan reviewer internal untuk menjadi review penelitian kita, jadi diperbolehkan karena tidak akan terjadi konflik
of interest. Jadi monggo silakan. Kemudian Budian Sari, proposal tahun lalu yang tidak lolos sampai tahap seminar, apakah bisa diajukan kembali? Bisa, semoga berhasil tahun ini, nggih. Jadi mohon silakan saja. Kalau perlu bisa diupdate datanya mungkin supaya lebih berbobot atau lebih meningkatkan peluang untuk bisa mendapatkan penelitian. Selanjutnya, apakah diperlukan kelengkapan administrasi seperti surat originalitas, surat keterangan belum mendapatkan pembiayaan lain seperti halnya Mora Advance? Tidak ada persyaratan seperti itu sejauh yang saya paham. Jadi itu murni itu adalah kriteria penilaian yang akan merupakan kebijakan ataupun hasil dari pemikiran dari para reviewer. Jadi tidak akan ada apa namanya surat originalitas yang harus diteken di atas materai. Kalaupun originalitas itu pasti nanti yang satu akan dicek melalui Turnitin, yang kedua juga melalui pemahaman dari para reviewer yang kita minta untuk mereview proposal sekalian. Itu jawaban saya. Kemudian Bu Yunita, kalau Dudi untuk anggota industrinya, apakah juga sama kewajiban membuat akun di Tabima? Saya tadi juga berpikir, eh, saya juga perlu melihat jurnis lagi, Bu. Tadi penjelasan saya memang menyatakan bahwasanya harus ada kewajiban membuat akun di Tabdimas. Tapi saya kok ragu ya, jadi mungkin akan saya cek lagi di juknisnya nanti. eh, Nanti akan saya jawab lagi ke Bu Yunita dan ke teman-teman semua ya. Ya, jadi saya menarik dari penjelasan saya yang tadi. Jadi mohon nanti sabarannya untuk menunggu jawaban dari saya. Sama-sama nanti Ibu juga melihat juknisnya juga barangkali ada informasi di sana. Baik, Ibu, itu adalah penelitian apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat, kolom chat. Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Oh, ada lagi. Dudi, ini boleh ke komunitas pengusaha atau UKM? Saya kira dilihat dengan Ibu bisa melihat dari deskripsinya ya Bu ya. Apakah itu nanti bisa memenuhi dari deskripsi dan output yang diharapkan dari penelitian ini? Kalau memang bisa, ya silakan. Itu saya kira begitu pertanyaan saya, jawaban saya terkait dengan Dudi. Itu kan tadi kan katanya harus ada apa tadi itu bisnis model ataupun apa yang harus dihasilkan dari penelitian itu. Kalau memang itu bisa mendapatkan hal yang diminta dalam persyaratan, saya kira itu, okay? Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Baiklah kalau memang tidak ada. Ada, Pak. Oh, silakan Pak Afika ini. Oke, Assalamualaikum. Punya apa, Salam. Farid? Mau tanya tentang itu, Pak. Tadi kan sempat ditayangkan bahwa untuk terapan itu strategis nasional, gitu. Gimana? Untuk klaster pendidikan terapan. Ya. Itu kan hanya disebutkan terapan strategis nasional. Ya. Tidak disebutkan ada terapan pengembangan strategis nasional. Oh gitu. Oke. Sedangkan kalau saya buka di mana di aplikasi Litab Dimas itu yang ada kan terapannya ada dua, yang ada kata pengembangannya itu hanya nempel untuk BOPTN gimana gitu. Kan sedangkan di
yang disajikan di Salindia barusan hanya yang strategis nasional tanpa Penelitian tanpa oke, apa, Pak? tanpa kata pengembangan yang muncul. Oh, Apakah yang kata pengembangan itu sekaligus bagian dari itu gitu? Itu mohon pencerahannya. sebentar, saya cek yang di terakhir ini ya. Berarti yang nomor satu itu, Pak, yang saya tayangkan di layar itu masih bisa dilihat enggak ya? Belum. Oh, Yang sudah saya share screen, saya share screen. saya hanya melihat cover, masih cover. Oh, gitu, sebentar, sebentar, saya cek lagi. Iya Ah, Pak Kemal, ada pengembangan nasional, ada strategi nasional, mohon di ah. dijelaskan. Perbedaannya kan ada kata kunci itu sama sih sebenarnya, cuman kan di Salindianya tidak muncul. Padahal kalau di Litab Dimas itu yang kata kunci pengembangan, nah itu barusan kayaknya Pak. Oh, yang ini. Oke, penelitian, Ah, terapan kajian 251 dan oke. Ini kan yang paling terapan kajian strategi nasional. ya. Kalau saya cek di Litab Dimas, di akun Litab Hmm, Dimas Niko, hmm, eh, ada penelitian yang terapan juga, tapi dia kajian pengembangan strategis nasional. Ada tambahan kata kunci pengembangan, dan itu hanya kalau di Litab Dimas itu hanya BOPTN, Pak. hmm. Pripun niku? Napa napa sekaligus niki sekaligus kode dua dua saya cek dulu. 25160. Oke. Kalau di Litab Dimas di Litab Dimas itu kodenya 25113. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional. Dia itu Hmm. BOPTN. Sedangkan kalau yang Terapan Kajian Strategis Nasional itu BOPTN ada, PNBP juga ada. Pripun. Punten. Ya, ini masih kita cek dulu, Pak Pak Atik, sambil nunggu barangkali ada teman-teman lain yang Mungkin ah, saya izin share screen Pak Kemal. silakan. Nah, Oh, eh, ini sedang dicek boleh? di Oh, sedang enggak, dicek di silakan. di screen-nya. Enggak, silakan. Oke. Jangan tutup share guys. Sebentar. Dah. Sudah. Oke. Eh, izin menjawab Pak Atik bahwa ketika kita baca juknis itu ada beberapa klaster yang hanya dibuka di PTKIN atau Satker, ada juga yang klaster itu tidak diizinkan oleh dibuka di Satker atau di POPTN. Kalau yang kita buka yang diizinkan itu adalah klaster eh, penelitian terapan kajian strategis nasional. Yang pengembangannya enggak. Yang pengembangan itu hanya dibuka di eh, apa namanya di pusat, begitu Pak. Eh, seharusnya Pak, ngapunten nggih? Seharusnya kalau memang demikian di akun saya dia juga harus muncul, tapi di saya tidak gitu. Hanya kata kunci eh Ya, itu hanya kata kunci BOPTN gitu. bentar. Eh, Bentar saya juga di ngecek lagi Pak. BOPTN di akun kita muncul di kode 25112 ya. Oke. Ada juga di PO 25113 ya. Itu Oke, sebenarnya ya satu satu tadi tiga. tadi sudah saya sampaikan bahwa jadi yang kita masukkan itu adalah yang di slide pada Pak Kemal tadi itu menjadi pedoman kita bahwa seharusnya ketika kita klik akun BOPTN
maka hanya klaster BOPTN yang muncul. Ternyata di sistem Lita Dimas itu muncul ya BOPTN ya pusat begitu. Itu bukan wewenang kita untuk memunculkan karena itu adalah wewenang pusat. Aplikasi itu ada di pusat, Pak. Kalau misalkan aplikasi ada di kita itu sudah kita filter itu. Nah, Oke. ini nanti akan kita sampaikan ke admin pusat bahwa seharusnya antara ketika kita klik klik PTKIN atau pusat hanya klaster-klaster yang ada pada PTKIN atau yang pusat saja yang muncul. Jadi nanti akan kita share lagi Oke. kode-kode yang ada yang kita buka begitu. Karena Eh, karena ketika ada pemeriksaan salah kata sedikit itu sudah jadi pertanyaan, Pak. Jadi ada oke. pengembangan dan tidak ada pengembangan itu pasti akan diuber nanti. Jadi yang kita buka di pedoman di Juknis itu yang eh, penelitian kajian terapan strategis nasional yang bukan ada pengembangannya begitu. Oke. Eh, kalau ngapunten nggih, Pak Haris. Oke. Artinya kan kalau 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 di anu memang ada, tapi dari Ya. akun saya itu hanya muncul kata BOPTN. Artinya kalau kalau saya berencana Atau coba di di share Pak Atik. Pak Atik di G, share share screen silakan. G, ini yang sempat saya screenshot ya Pak, yang sempat saya screenshot. Nah, jadi begini, di klan punya saya itu cluster, dia kehitung BOPTN. Sedangkan ke bawah lagi itu dia tidak ada yang untuk pengembangan dengan kata kunci pengembangan itu yang BNBP. Atau kalau saya buka di akun Pak, ini klasternya dan ini paling bawahnya kan ini nggak ada lagi di bawahnya. Artinya dengan di akun saya BNBP-nya nggak ada untuk penelitian terapan pengembangan nasional. Iya. Kalau yang terapan kajian nasional, eh, padahal saya berencana itu. Artinya kalau saya masuk ke ngeklik yang 25113 kan saya tetap masuk ke akun sini. Dan gimana nanti itu? Oke. Eh silakan mohon izin ditutup itunya G, Pak Atik G, dan saya akan share G. screen. Oh, di ini di apa namanya? Di Juknis Riset Terapan itu ada klaster pengembangan nasional, terapan kajian strategis nasional dan penelitian terapan pengembangan nasional begitu. Nah, G. kami menyusun RKKL itu eh, Juknis ini masih belum keluar, Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita menggunakan pedoman RKKL pedoman Juknis tahun sebelumnya. Ketika kita sudah menuliskan di RKKL bunyinya adalah penerapan kajian strategis nasional dan di sini dibuka di PTKIN, maka kami buka. Ada juga problem yang kita alami, nilai yang diberikan tahun lalu tahun sekarang dikecilkan, maka otomatis kami juga akan mengecilkan. Jadi kita mengikuti pedoman di sini Pak Atik. Jadi kalau kita harus membuka penelitian terapan pengembangan sedangkan di juknisnya tidak ada, itu kami salah gitu. Untuk menetapkan komponen yang harus di apa. Singkatnya berarti eh, untuk terapan hanya strategis nasional, G. Ya, Tidak ada terapan hanya strategis pengembangan. nasional yang kita buka. Meskipun di Juknis itu ada yang sudah 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 ngambil. Meskipun di apa namanya di apa Litab Dimas tadi kita buka ada G. yang klaster pengembangan tadi ya, tapi itu G. bukan yang dari kami yang buka begitu. Mungkin itu bocor
eh, aplikasinya sehingga masih kemasukan kecampur dengan klaster yang lain begitu. Dari satker yang lain. Tadi kan ketika kita klik PTKIN maka PNBP juga masuk begitu Pak Ati. Oke. Soalnya di akun saya yang seandainya BNBP-nya ada, itu saya mungkin ah karena Ya kalau PNBP kok berarti Pak Atik masuk dalam klaster pusat begitu. Kalau ada tidak mungkin PNBP. di akun saya tidak ada. Padahal yang lain, yang satunya yang strategis nasional barusan, yang tanpa pengembangan itu ada BOPTN sama BNBP gitu. Maksudnya? Yang tadi itu Pak, izin lagi share G. Ya silakan silakan. Nah, ini kalau di akun saya, ini yang lebih jelas, anu ya Pak, ya karena ini dari komputer tadi. Nah, jadi kalau untuk kajian kajian strategis nasional 25112 BUPTN itu ada. Terus sama tapi pusat PNBP 25160 itu ada. Tapi untuk yang paling bawah yang blok biru itu Pak, itu Ya. di akun saya hanya muncul PTN. Ya. PNBP-nya Dan tidak ada. itu BOPTN Pak Atik kalau boleh saat itu bukan di akun Win Sunan Ampel enggak ada itu. Di RKKL kami tidak ada akun 2513113 itu tidak ada. Itu Tadi saya yang sampaikan bahwa live itu seharusnya yang ketika Pak Atik klik segmen pengelolaan TS bantuan yang itu dia PTKIN, ditinggal. ini hanya Kalau BOPTN yang ET bakal muncul. kamu semuanya. Tetapi di Kecuali sini masih kalau kalian bocor mau antara benar-benar PNBP, detail gitu. BOPTN masih Dan yang campur, lain, belum terfilter misalkan satu begitu. yang karena tidak ada Nah, kami tidak punya kuasa untuk akreditasi maka memfilter tidak ini. perlu Filter ini muncul penyusunan DET, eh, penyusunan karena sistem PKPS pusat kita tidak begitu. perlu. Tapi Jadi Kak, kalau tadi contoh kami misalkan sampaikan yang bahwa di untuk RKKL tahun kami ini yang yang menjadi mungkin bisa pedoman dari Bapak Ibu dikontrakkan peneliti adalah klaster-klaster yang di-share oleh Pak Kemal pada slide terakhir tadi. Itu yang menjadi pedoman Pak Atik. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Acik. Mungkin sudah bisa dicerna ya. Jadi tadi sudah ada bantuan juga dari Pak Fatin. Untuk yang klaster kita yang terapan itu strategis itu anggarannya atau bantuannya maksimal 50 juta. Bukan 60 juta. Walaupun di pusat itu maksimal 60, tapi kita menganggarkannya 50 juta. Itu yang jadi betul kata Pak Fatin. Kemudian ada tanggapan atau pertanyaan tentang Abu Muti. Nanti saya kirim di mana saya ngirimnya ya. Ini ada beberapa tutorial untuk membenahi akun Kitab Dimas yang masih belum sinkronisasi. Sebenarnya saya sudah mengirimkan beberapa video juga tutorial teks ya untuk bagaimana caranya membenahi akun Kitab Dimas yang masih belum sinkron dengan Sinta. Jadi mungkin nanti kalau ini sudah saya kirim, mohon segera di-download ya. Kalau sebentar lagi ditutup Zoom-nya kan mungkin tidak bisa di-download. Atau nanti sebenarnya ini sudah saya kirim ke beberapa grup WA peneliti yang saya join di dalamnya mulai tahun 2021, 22, 23, 24. Ada panduan ini di sana, jadi mohon bisa dicek lagi di sana kalau memang belum sempat untuk mendownload yang di sini. Juga banyak video-video pendek di YouTube itu yang Bapak Ibu bisa lihat untuk bisa menyinkronkan antara akun cintanya dengan akun Kitab Dimas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali sudah cukup nih tadi. Sudah. Ya. Jadi dari Pak Fatin Masud yang tadi sekali lagi saya sampaikan memang anggaran maksimalnya yang di pusat itu 60 juta, tapi kita karena supaya lebih banyak kuota yang bisa kita berikan, supaya banyak yang bisa mendapatkan bantuan, kita turunkan menjadi 50 juta. Jadi gitu. Sama dengan penelitian internasional yang di pusat itu maksimalnya 150 juta, tapi di kita turunkan menjadi 100 juta. Begitu juga yang
penelitian pengembangan, penelitian dasar interdisipliner, dan penelitian program studi, kita juga melakukan hal yang sama. Kita turunkan anggarannya. Gitu nggih. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu juga sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir itu kita tidak menggunakan platform tertinggi dari Kitab Dimas, dari juknis yang diedarkan oleh Kementerian Agama. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya akhiri. Kan nanti kalau memang ada lagi mohon ditanyakan di grup atau lewat Japri kalau memang masih diperlukan. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Saya akhiri sosialisasi dan semoga segera mengumpulkan atau submit proposalnya, Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak yang ikut, semakin bagus ya nanti untuk penelitian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku Ketua Korpus ya, Korpus Penelitian dan Penerbitan, Pak Aris Fanani Sekretaris, dan atas nama semua tim di LPPM, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Atur suwun. Sama-sama. Matur suwun, Pak Aris, Pak Kemal. Oke. Sehat-sehat. Anu nih, rekaman nih.